Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan laut yang sangat luar biasa. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan, Indonesia menyebutkan perkiraan kasar nilai potensi laut Indonesia sampai Maret 2019 adalah senilai 1.772 triliun. Ditunjang oleh kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia seharusnya mampu memproduksi garamnya sendiri. Namun, menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2020 Indonesia mengalami peningkatan impor garam sebesar 2,9 juta ton. Adanya pandemi tentunya memberi dampak yang signifikan pada masyarakat. Mengacu survei Badan Pusat Statistik, kelompok yang paling terdampak dari adanya pandemi adalah penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal. Wabah COVID-19 menyebabkan gelombang PHK naik signifikan. Bahkan sebanyak 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan pekerjaannya, terutama dari sektor pekerja bebas. Hal ini membuat kesejahteraan petani semakin menurun. Meningkatnya jumlah penduduk juga membuat kebutuhan pangan semakin meningkat. Tidak tercukupinya kebutuhan sayuran dan ikan menyebabkan Indonesia melakukan impor pangan dari negara lain, sehingga meningkatnya permintaan pasar akan kebutuhan komoditas perikanan dan pertanian yang tinggi di Indonesia. Menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya peningkatan pengelolaan sistem budidaya dengan efisien dan penggunaan teknologi secara tepat. Sistem budidaya sejenis yang sudah ada sebelumnya hanya beroperasi secara otomatis dan terhubung dengan IoT saja. Beberapa sistem yang lain juga belum menggunakan energi baru terbarukan serta belum dikolaborasikan dengan teknologi artificial intelligence untuk mengkalkulasikan sesuatu agar mendapatkan hasil optimal seperti penentuan kapan harus membersihkan dan menggantikan media pada filter, serta menentukan jumlah nutrisi tambahan untuk tanaman dan ikan. Dengan ini, kami memperkenalkan sebuah inovasi baru yaitu budidaya pertanian melalui pemanfaatan air laut berbasis Integrated Farming System dengan Saltagrofish System. Tujuan adanya sistem ini yaitu sebagai solusi untuk merubah pola produksi konvensional dan monokultur menjadi pola produksi modern dan polikultur khususnya dalam proses produksi komoditas perikanan dan pertanian di wilayah pesisir laut Indonesia, guna memenuhi permintaan komoditas perikanan dan pertanian yang tinggi. Rancangan ini terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama adalah rancangan tambak garam. Tambak garam ini dibangun berdekatan dengan bibir pantai. Adapun bagian berbentuk V merupakan pemecah ombak laut, sehingga sebagian air akan tersebar pada sisi kiri dan kanan tambak garam. Sebagian air laut yang terpecah dari tambak pertama akan masuk ke sebuah penampungan sementara. Ketika tingkat salinitas tambak udang menurun, dam shutter atau gerbang irigasi secara otomatis terbuka, sehingga air laut akan masuk ke tambak udang. Dan tambak ketiga adalah tambak aquaponik. Pada tambak ini terdapat blok-blok rakit yang mengapung di atas kolam ikan nila yang dapat digunakan untuk budidaya sayuran yaitu pakcoy. Adanya aquaponik dapat mengoptimalkan lahan pertanian dengan menerapkan polikultur antara ikan dan tanaman. Ikan juga berperan sebagai penyedia nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya, air dari tambak ketiga dapat dipompa ke embung sebagai air irigasi bagi pertanian pesisir. Pada implementasinya di lapangan, autofeeder diletakkan pada pinggir kolam tambak udang dan tambak ikan. Untuk komponen elektronika dan baterai dari panel surya akan diletakkan di panel. Panel tersebut berfungsi sebagai server dan mengontrol sensor yang digunakan, sehingga dapat terhubung dengan IoT. Selain itu, pada panel terdapat monitor yang digunakan untuk menampilkan data dari sensor intensitas cahaya, suhu, pH, curah hujan, dan kapasitas baterai dari panel serta sisa pakan pada autofeeder. Pada layar interface monitor dan aplikasi akan ada peringatan mengenai waktu pengisian pakan ikan dan penggantian filter. Pada tambak kedua dan ketiga dibutuhkan filter untuk melakukan proses penyaringan dan penurunan kadar garam dalam air. Air dari kolam akan masuk ke saluran pipa bawah menuju ruang filter.
Filter pertama berisi spons, kerikil, dan batu. Kemudian air akan masuk ke filter kedua yang berisi spons, arang, dan zeolit. Dengan adanya zeolit, maka dapat membantu untuk menurunkan tingkat garam pada tambak. Selanjutnya, air akan masuk ke ruang ketiga untuk mematikan mikroorganisme menggunakan sinar ultraviolet dan akan dipompa kembali ke kolam ikan pada bagian bawah ruang. Dengan asumsi biaya instalasi sistem ini seharga 20 juta rupiah di atas tanah seluas 1000 meter persegi, maka pengguna atau petani dapat mencapai titik balik modal diperkirakan dalam waktu 7 bulan. Yang selanjutnya pengguna atau petani akan memperoleh profit sebesar 9,5 juta per bulan. Ada beberapa keunggulan dari sistem ini, yaitu yang pertama terhubung ke IoT sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh dan beroperasi secara otomatis. Kedua, berpotensi komersial karena biaya modalnya cukup terjangkau. Ketiga, mudah dipakai karena memiliki interface yang mudah dipahami oleh pengguna. Keempat, karena menggunakan listrik dari panel surya menjadi lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Selain itu, dengan mengimplementasikan artificial intelligence agar dapat hasil optimal untuk tanaman dan ikan. Sistem ini dapat juga menjadi rujukan bagi petani untuk menciptakan sistem pertanian yang hemat, low maintenance, dan menghasilkan profit berkelanjutan dengan menggunakan teknologi mekanisasi pertanian modern berbasis integrated farming system. Sekian dari kami, perkenalkan kami dari tim Saltagrofis UNS di bawah bimbingan Bapak Agus Ramlan yang beranggotakan Nanda Hafiz Rifanda, Muhammad Iqbal Zidni, dan Devie Febriansari. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman.